Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikrul Hazana Balong dari Program Studi Pembimbingan dan Konseling, jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar, angkatan 2021. Nah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan konseling yang mana di pendekatan itu ada 3 pendekatan, yaitu pendekatan direktif, non-direktif, dan eklektik. Dan video ini didedikasikan untuk tugas ujian akhir semester pada mata kuliah psikologi konseling. Nah, tanpa berlama-lama lagi, selanjutnya kita akan masuk ke materinya. Nah, ada 4 topik pembahasan dalam materi ini. Yang pertama yaitu pengertian atau definisi dari 3 pendekatan tersebut, kemudian tahapan-tahapan dari ketiga pendekatan tersebut, prinsip dasar ketiga pendekatan itu, dan kelebihan serta kekurangannya. Nah, untuk yang pertama, pengertian. Pengertian dari pendekatan direktif, non-direktif, dan juga eklektik. Nah, konseling direktif atau disebut juga dengan konseling terpusat. Nah, ini beraliran behavioristik, yaitu di mana layanan konseling berorientasi pada pengetahuan tingkah laku secara langsung. Dan dalam proses konseling yang menggunakan pendekatan direktif ini, yang berperan aktif itu guru BK dan siswanya bersifat pasif, sehingga untuk pemecahan masalah dan pembuatan keputusan dilakukan sepenuhnya oleh guru BK. Dan yang kedua, konseling non-direktif. Nah, konseling ini dikembangkan berdasarkan client-centered atau konseling yang berpusat pada klien. Nah, dalam prakteknya itu, konselor itu hanya menampung pembicaraan yang berperan aktif itu konselingnya atau kliennya. Jadi klien bebas berbicara, sedangkan konselor dia menampung dan mengarahkan konseling untuk bisa menyelesaikan masalahnya secara mandiri. Yang ketiga, konseling eklektik. Nah, konseling ini merupakan penggabungan teori-teori konseling dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan pada masing-masing teori. Nah, tujuan dari konseling ini untuk membantu klien mengembangkan integritasnya pada level tertinggi. Jadi, hal tersebut dapat dilihat dari sejauh mana klien mampu mengaktualisasikan dirinya dan memperoleh integritas yang memuaskan. Maka dari itu, fokus pada pendekatan ini ada pada tingkah laku, masalah, dan juga tujuannya. Next, ada tahapan-tahapan. Nah, dalam pelaksanaan ketiga pendekatan konseling tersebut ada tahapan di dalamnya. Nah, untuk pendekatan direktif ini ada 6 tahapan. Yang pertama itu tahap analisis. Nah, di tahap ini merupakan langkah pengumpulan data dan informasi tentang diri klien serta latar belakangnya. Jadi informasi yang dikumpulkan berupa aspek kepribadiannya seperti minat, kemampuan, motif, dan karakteristik lainnya. Kemudian yang kedua, tahap sintesis. Nah, di tahap ini untuk merangkum, menggolongkan, dan juga menghubungkan data yang telah terkumpul pada tahap analisis. Nah, yang ketiga, tahap diagnosis. Nah, di tahap ini yang dilakukan yaitu menginterpretasikan data dalam bentuk masalah. Nah, perumusan diagnosis yang dilakukan melalui proses pengambilan atau penarikan kesimpulan yang logis. Jadi pada tahap ini tentukan masalah apa yang dihadapi klien, kemudian mencari tahu dan menemukan penyebab serta gejalanya. Yang keempat, tahap prognosis. Nah, di bagian ini untuk sebagai upaya memprediksikan kemungkinan yang akan terjadi berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Jadi klien diajak untuk menyadari kemungkinan yang akan terjadi jika keadaan seperti sekarang itu tetap berlanjut. Yang kelima yaitu tahap treatment. Nah, di langkah ini pelaksanaan konseling. Nah, di tahap treatment ini merupakan inti
dari pelaksanaan konseling. Jadi langkah-langkah yang diambil oleh konselor dan konseling ke arah penyesuaian diri atau cara menyesuaikan diri. Nah, yang terakhir yaitu tindak lanjut atau follow up. Nah, di sini itu merujuk pada segala kegiatan yang membantu siswa setelah mereka memperoleh layanan konseling. Jadi, tindak lanjut ini meliputi semua hal yang telah dilakukan konselor terhadap konseli dalam menghadapi masalah baru atau masalah yang muncul dan penilaiannya terhadap efektivitas dari konseling. Yang kedua yaitu konseling direktif. Dan di sini ada 4 tahapan. Yang pertama tahap eksplorasi atau penggalian. Nah, di tahap ini konselor berusaha untuk memahami pengalaman, perasaan, dan pemikiran klien tentang dirinya sendiri, orang lain, ataupun masalah yang dihadapinya. Yang kedua, tahap refleksi. Nah, di tahap ini konselor memberikan kesempatan pada klien untuk mengeksplorasi lebih dalam lagi tentang pengalaman, perasaan, dan pemikiran mereka sendiri. Yang ketiga yaitu tahap pengambilan kesimpulan. Di tahap ini konselor membantu klien untuk mengambil kesimpulan dari penggalian refleksi yang telah dilakukan mereka. Yang terakhir ada tahap tindakan. Di tahap ini konselor membantu konseli dalam menentukan tindakan apa yang akan dilakukan untuk mengatasi masalah yang dihadapinya. Nah, yang terakhir yaitu pendekatan eklektik. Di sini juga ada 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap awal. Nah, pada tahap ini, konselor itu melakukan evaluasi dan asesmen terhadap konseli untuk memahami kondisi fisik dan psikologis klien serta masalah apa yang mereka sedang hadapi. Kemudian yang kedua, tahap penggalian. Di tahap ini, konselor membantu klien memahami lebih dalam tentang permasalahannya dialami atau dihadapinya, dan kemudian membantu untuk mengidentifikasi tujuan dan menetapkan rencana apa yang akan dilakukan. Nah, yang selanjutnya itu tahap intervensi. Nah, di tahap ini konselor itu memilih teknik atau intervensi apa yang tepat dan sesuai dengan masalah yang dihadapi oleh konselinya. Dan yang terakhir tahap evaluasi. Nah, di tahap ini konselor itu mengevaluasi dan memantau kemajuan klien serta efektivitas intervensi yang telah diberikan. Nah, itu tadi tahapan dari ketiga pendekatan ini. Selanjutnya prinsip dasar. Nah, prinsip dasar dari ketiganya ini yang pertama direktif. Kalau direktif ini model konseling seperti situasi jual beli di mana konselor berusaha menjual pemikirannya tentang kondisi klien dan perubahan yang diantisipasi. Kemudian di konseling ini dilatar belakangi dari sudut pandang bahwa klien adalah seseorang yang memiliki masalah dan membutuhkan orang lain. Yang kedua, konseling non-direktif. Nah, prinsip dasarnya yaitu menempatkan inisiatif dan peran utama dalam menyelesaikan masalah pada pundak konselingnya sendiri. Jadi tugas dan peran utama konselor dalam pendekatan ini itu menciptakan hubungan konseling yang agresif dan permisif, kemudian potensi dan kemampuan klien yang ada dikembangkan secara optimal. Nah, yang terakhir yaitu prinsip dasar eklektik. Nah, pada pendekatan ini, dia mengikuti orientasi teoritis dan menerapkan satu pendekatan yang membatasi ruang gerak konselor. Sementara konselor menggunakan berbagai perspektif, prosedur, dan teknik untuk menyesuaikan setiap klien atau konseli sesuai dengan kebutuhannya dan juga mampu melayani masalah yang timbul berdasarkan kebutuhan dari konseli dan bagaimana sifat masalahnya. Dan yang terakhir ada kelebihan dan kekurangan dari tiga pendekatan ini. Yang pertama untuk direktif. Nah, kelebihan dari konseling direktif ini yaitu sesi konseling lebih berfokus dan efisien. Kemudian konseling mendapatkan arahan yang jelas dalam mencapai tujuan yang diharapkan, dan juga konselor dapat mengarahkan konseli untuk melakukan tindakan konkret
dalam mengubah perilakunya. Dan kekurangannya yaitu konseling mungkin merasa tidak memiliki kendali atas sesi konseling. Jadi konseling mungkin terasa terlalu terstruktur atau kurang fleksibel. Dan juga konselor mungkin mempertontonkan gaya konseling yang monoton atau otoritatif. Nah, di pendekatan ini berguna untuk mengatasi masalah-masalah tertentu, terutama yang berhubungan dengan perubahan tingkah laku yang konkret. Tapi terkadang pendekatan yang selain direktif ini, non-direktif atau direktif, mungkin lebih cocok tergantung pada kebutuhan konseling yang sesuai dengan kondisi konseling. Jadi balik lagi untuk menyesuaikan kebutuhan seperti apa yang diinginkan oleh konseling. Nah, yang kedua non-direktif. Nah, kelebihannya itu konseling merasa lebih terlibat dalam dan aktif dalam sesi konseling. Kemudian sesi konselingnya terasa lebih santai dan konsisten sesuai dengan kebutuhan konseling. Dan konselor dapat mendorong konseling untuk mengembangkan pemahaman mereka sendiri tentang persoalan dan masalah mereka. Namun kekurangan dari pendekatan ini itu sesi konselingnya dapat menjadi terlalu luas dan tidak terstruktur. Konselor juga mungkin kesulitan membantu konseling mencapai tujuan konseling yang jelas, dan konselor mungkin kesulitan menangani situasi yang lebih kritis atau kompleks. Jadi pada pendekatan ini itu berguna saat konselor dan konseling membutuhkan penyelidikan detail yang mendalam tentang masalah yang terjadi dan membantu konseling memahaminya dengan lebih dalam lagi. Namun pendekatan ini mungkin kurang cocok untuk masalah-masalah yang memerlukan intervensi dan panduan yang terstruktur. Dan yang terakhir yaitu eklektik. Nah, kelebihan dari eklektik ini konselor itu dapat memilih pendekatan yang paling sesuai dengan kebutuhan konseling, dan juga konselor dapat menyesuaikan dan mengkombinasikan beberapa teknik atau strategi konseling dari pendekatan yang berbeda. Kemudian pendekatan konseling ini memungkinkan konselor untuk fleksibel dalam memenuhi kebutuhan konseling. Namun kekurangan dari pendekatan ini konselor harus memahami dan menguasai beberapa pendekatan konseling yang berbeda, dan juga konselor harus berhati-hati dalam penggabungan pendekatan sehingga tidak terjadi inkonsistensi atau kebingungan bagi konseling. Dan di pendekatan ini mungkin lebih sulit dievaluasi dan diukur keefektifannya dibandingkan dengan penggunaan pendekatan di konseling tunggal atau direktif dan juga non-direktif. Nah, itulah tadi pembahasan singkat mengenai pendekatan konseling direktif, non-direktif, dan juga eklektif. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.